Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Andi Mardiana. Kali ini kita akan membahas materi dengan judul analisis strategi. Langsung kita masuk ke pembahasan. Pengertian analisis strategi adalah proses mengevaluasi dan merancang strategi yang akan diterapkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dalam konteks bisnis, analisis strategi digunakan untuk menilai posisi perusahaan di pasar, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta menilai kekuatan dan kelemahan internal. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam analisis strategi. 1. Analisis lingkungan eksternal, Pestel Analysis. 2. Analisis industri, Porter's Five Forces. 3. Analisis sumber daya dan kemampuan internal. 4. Analisis SWOT. 5. Penentuan tujuan dan sasaran strategis. 6. Penyusunan dan evaluasi strategi. 7. Implementasi dan pemantauan strategi. Selanjutnya slide ini akan membahas analisis lingkungan eksternal, Pestel Analysis. 1. Politik, menilai pengaruh kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik terhadap industri atau bisnis. 2. Ekonomi, menganalisis faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global yang memengaruhi kinerja bisnis. 3. Sosial, memahami perubahan sosial dan budaya seperti tren konsumen, perilaku pembelian, dan preferensi pasar. 4. Teknologi, mengkaji perkembangan teknologi yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi bisnis, termasuk inovasi dan otomatisasi. 5. Lingkungan, environment, menyoroti faktor keberlanjutan seperti perubahan iklim, kebijakan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. 6. Hukum, mempertimbangkan regulasi hukum seperti perlindungan hak cipta, undang-undang tenaga kerja, dan peraturan lain yang memengaruhi operasi bisnis. Kemudian analisis industri, Porter's Five Forces. 1. Ancaman pendatang baru, mengukur sejauh mana perusahaan baru dapat memasuki pasar dengan mudah. Hal ini dipengaruhi oleh hambatan masuk seperti skala ekonomi, regulasi, atau kebutuhan modal. 2. Kekuatan tawar-menawar pemasok, menilai sejauh mana pemasok dapat memengaruhi harga bahan baku dan kualitas produk. Kekuatan pemasok meningkat jika ada sedikit alternatif pemasok atau bahan baku yang unik. 3. Kekuatan tawar-menawar pembeli, mengukur sejauh mana pembeli dapat menekan harga atau menuntut kualitas lebih tinggi. Pembeli memiliki kekuatan lebih jika ada banyak alternatif produk atau jika mereka membeli dalam jumlah besar. 4. Ancaman produk pengganti, menganalisis kemungkinan produk lain yang dapat menggantikan produk perusahaan, terutama jika produk pengganti tersebut lebih murah atau lebih inovatif. 5. Persaingan industri, mengukur tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Persaingan semakin ketat jika ada banyak kompetitor dengan produk serupa atau jika pertumbuhan pasar lambat. Pada analisis sumber daya dan kemampuan internal, 1. Sumber daya manusia, kualitas, keahlian, dan kompetensi karyawan yang dimiliki perusahaan. 2. Sumber daya fisik, infrastruktur, teknologi, pabrik, dan aset fisik yang mendukung operasional. 3. Kapasitas inovasi, kemampuan perusahaan dalam riset, pengembangan, dan menciptakan inovasi produk atau layanan. 4. Keuangan, stabilitas finansial dan kemampuan perusahaan untuk mendanai strategi serta investasi baru. Berikutnya, analisis SWOT. Berikut penjelasan poin-poinnya. Strengths, kekuatan, faktor internal yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan, seperti kualitas produk, reputasi merek, atau efisiensi operasional. Weaknesses, kelemahan, faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangan perusahaan, seperti kurangnya sumber daya, teknologi yang ketinggalan, atau manajemen yang lemah. Opportunities, peluang, peluang pasar atau tren eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk berkembang, seperti perubahan kebutuhan konsumen atau regulasi yang mendukung. Threats, ancaman, faktor eksternal yang dapat membahayakan posisi perusahaan, seperti persaingan ketat, perubahan teknologi, atau situasi ekonomi yang tidak stabil. Perusahaan dapat merumuskan tujuan dan sasaran jangka pendek maupun panjang menggunakan prinsip SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant. Time-bound, sasaran harus spesifik,
terukur, realistis, relevan dengan visi perusahaan, dan memiliki batas waktu yang jelas untuk memastikan pencapaian terstruktur. Prinsip ini membantu perusahaan menetapkan sasaran yang terarah, realistis, dan dapat dievaluasi. Setelah memahami faktor internal dan eksternal, perusahaan menyusun strategi untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindari ancaman. Beberapa jenis strategi yang dapat digunakan termasuk 1. Strategi pertumbuhan, fokus pada diversifikasi, ekspansi pasar, dan pengembangan produk baru untuk meningkatkan skala dan jangkauan bisnis. 2. Strategi mempertahankan posisi, bertujuan mengelola biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga daya saing di pasar. 3. Strategi pengurangan risiko, mencakup langkah-langkah untuk mengurangi ketidakpastian, seperti diversifikasi produk atau pasar, guna melindungi stabilitas bisnis. Implementasi strategi memerlukan perencanaan yang matang dan pengalokasian sumber daya secara optimal. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi hasil sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan, serta memungkinkan penyesuaian strategi sesuai perubahan kondisi pasar. Langkah ini memastikan strategi tetap relevan dan efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan. Analisis strategi adalah proses dinamis yang melibatkan penilaian menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal perusahaan untuk merancang serta melaksanakan strategi yang efektif. Proses ini mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta pemahaman mendalam tentang pasar, tren industri, dan kemampuan internal perusahaan. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat merespons tantangan dan peluang secara optimal untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun panjang. Selanjutnya, kita akan membahas materi analisis strategi dalam lembaga pendidikan Islam. Analisis strategi dalam lembaga pendidikan Islam berfokus pada tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan sistem pendidikan. Lembaga seperti sekolah, madrasah, pesantren, dan universitas memerlukan strategi yang efektif secara akademik sekaligus memperkuat karakter dan nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah subbab untuk langkah analisis strategi dalam lembaga pendidikan Islam. 1. Analisis lingkungan eksternal, PESTEL analisis. 2. Analisis industri, Porter's 5 4 3. Analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats. 4. Penentuan tujuan dan sasaran strategis. 5. Implementasi dan pemantauan strategi. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal, PESTEL analisis. 1. Politik. Kebijakan pemerintah memengaruhi pendidikan Islam melalui regulasi kurikulum, alokasi anggaran, dan peraturan yang berlaku. Contoh, kebijakan terkait pendidikan agama di sekolah umum. 2. Ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat, seperti inflasi atau tingkat daya beli, memengaruhi kemampuan pembiayaan pendidikan. Strategi pendidikan harus menyesuaikan dengan potensi ekonomi, termasuk penggalangan dana dari masyarakat. 3. Sosial. Perubahan sosial, tren budaya, dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama memengaruhi minat pada lembaga pendidikan Islam. Misalnya, tren pendidikan karakter berbasis nilai agama. 4. Teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, administrasi, dan pengembangan materi ajar berbasis Islam menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Lingkungan, environmental. Pendidikan Islam harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan energi terbarukan, dan pembangunan ramah lingkungan. Nilai-nilai Islami tentang penghargaan terhadap alam juga dapat diterapkan dalam kurikulum. 6. Hukum, peraturan pemerintah mengenai pendidikan agama, sertifikasi guru, standar pendidikan, dan kewajiban agama dalam kurikulum harus menjadi perhatian utama dalam analisis strategi pendidikan Islam. Berikut ini, analisis industri, Porter's 5 4 1. Ancaman pendatang baru. Munculnya lembaga pendidikan Islam baru dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi tantangan bagi lembaga yang sudah ada untuk mempertahankan daya saingnya. Alternatif seperti pendidikan berbasis online dan internasional juga menjadi ancaman baru. 2. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dalam pendidikan Islam meliputi penyedia kurikulum,
buku, dan alat bantu pendidikan. Tawar-menawar pemasok dapat memengaruhi biaya dan kualitas pendidikan. 3 titik kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli, siswa dan orang tua, memiliki kekuatan untuk memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka, berdasarkan kualitas dan nilai-nilai pendidikan yang ditawarkan. Pendidikan bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat menjadi daya tarik utama. 4 titik ancaman produk pengganti. Sekolah umum dengan program agama berkualitas atau pendidikan berbasis teknologi seperti sekolah daring dapat menjadi pesaing. Kegagalan beradaptasi dapat membuat lembaga kehilangan relevansi di pasar. 5 titik persaingan di industri. Persaingan ketat terjadi antar lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam lainnya. Faktor persaingan meliputi kualitas pengajaran, fasilitas, biaya, dan reputasi lembaga. Analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Strengths, kekuatan. Integrasi nilai Islam dalam pendidikan, membentuk karakter berbasis prinsip-prinsip Islam sambil memberikan pendidikan akademik. Pengajaran berbasis karakter. Fokus pada pendidikan moral dan etika, menarik bagi orang tua yang menginginkan pendidikan holistik. Weaknesses, kelemahan, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya fasilitas, finansial, atau teknologi dapat menghambat kualitas pengajaran. Kurangnya pengakuan internasional, minimnya perhatian terhadap standar global dapat membatasi kolaborasi atau menarik siswa asing. Opportunities, peluang, pertumbuhan minat terhadap pendidikan berbasis nilai, kesadaran masyarakat yang meningkat menciptakan peluang besar bagi pendidikan Islam. Pengembangan teknologi pendidikan, teknologi seperti pengajaran online, dan materi berbasis aplikasi dapat menjangkau lebih banyak siswa. Threats ancaman, persaingan dengan lembaga pendidikan lain, baik dari sekolah umum maupun lembaga internasional yang menawarkan program berbasis agama. Perubahan kebijakan pemerintah, perubahan dukungan atau aturan terkait pendidikan agama dapat memengaruhi keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. Penentuan tujuan dan sasaran strategis. 1 titik peningkatan kualitas akademik, memadukan kurikulum nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2 titik pengembangan fasilitas, mendukung pendidikan berbasis teknologi dan pengajaran jarak jauh melalui fasilitas yang memadai. 3 titik peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional, meningkatkan kualitas dan daya saing lembaga pendidikan Islam melalui kolaborasi global. Implementasi strategi memerlukan perencanaan yang matang dengan langkah-langkah yang terperinci, alokasi sumber daya yang memadai seperti dana, fasilitas, dan tenaga kerja, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola, guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Pemantauan secara berkala sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan optimal. Strategi dalam lembaga pendidikan Islam harus memperhatikan aspek akademik, agama, sosial, dan ekonomi yang saling terintegrasi. Dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, serta menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, lembaga pendidikan Islam dapat merumuskan strategi yang efektif. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkokoh nilai-nilai agama yang menjadi dasar utama dalam proses pembelajaran. Kita lanjut untuk materi analisis strategi pendidikan Islam lebih dalam, ayo kita bahas. Materi analisis strategi pendidikan Islam terbagi 7 subbab antara lain, 1. Visi dan misi pendidikan Islam, 2. Kurikulum pendidikan Islam, 3. Penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam, 4. Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam, 5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan Islam, 6. Evaluasi dan pengawasan pendidikan Islam. 7. Tantangan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan mencetak generasi cerdas intelektual, berkarakter baik, berakhlak mulia, dan berakidah kuat melalui pengembangan strategi yang tepat. Berikut ini strategi yang tepat. 1. Integrasi ilmu dunia dan akhirat.
Strategi utama pendidikan Islam adalah mengintegrasikan pendidikan duniawi, ilmu pengetahuan seperti matematika, sains, dan teknologi dengan nilai-nilai keislaman, agama, dan akhlak. Tujuannya membentuk generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan tanpa melupakan nilai agama. 2. Pengembangan karakter. Fokus pada pembentukan karakter mulia seperti sikap kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Implementasi melalui kurikulum yang menekankan nilai-nilai Islami. Kurikulum dalam pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan mata pelajaran akademik, tetapi juga menanamkan pemahaman agama yang mendalam. Strategi pengembangan kurikulum yang efektif dapat mencakup 1. Kurikulum terpadu, integrated curriculum, mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, sains, matematika, sosial, dalam setiap mata pelajaran. 2. Pembelajaran berbasis nilai, menanamkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan pada setiap aspek pembelajaran. 3. Pendidikan karakter dan akhlak, fokus pada pengembangan karakter seperti akhlak yang baik, melalui pembelajaran nilai-nilai Islami dan contoh sifat Rasulullah SAW. 4. Pendekatan holistik, memperhatikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa secara menyeluruh, termasuk melalui kegiatan olahraga dan pembentukan sikap hidup seimbang. Di era digital, strategi pendidikan Islam juga harus melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah 1. Pembelajaran daring, online learning, memanfaatkan platform online untuk menyebarkan materi agama dan ilmu pengetahuan seperti kitab-kitab klasik, tafsir Al-Quran, dan kuliah virtual. 2. Aplikasi pendidikan berbasis Islam, mengembangkan aplikasi untuk mempermudah pembelajaran agama seperti Al-Quran digital, hadis, doa, dan zikir. 3. Penggunaan media sosial untuk dakwah dan pembelajaran, memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan pembelajaran untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam strategi pendidikan Islam adalah 1. Metode pembelajaran aktif, active learning, melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar melalui diskusi, kerja kelompok, atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Metode kontekstual, contextual learning, mengaitkan pelajaran agama dengan kehidupan nyata, seperti mengajarkan konsep ekonomi Islam melalui praktik bisnis yang etis. 3. Pendidikan berbasis masjid dan komunitas, pembelajaran di luar kelas dengan melibatkan masjid atau pelatihan keterampilan sosial bersama tokoh masyarakat. 4. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, mendorong siswa menyelesaikan proyek yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, seperti pengelolaan zakat atau program sosial berbasis Islam. Untuk memastikan keberhasilan pendidikan Islam, pengembangan kualitas guru dan tenaga pendidik menjadi kunci. Strategi yang bisa diterapkan antara lain, 1. Pelatihan dan pengembangan guru, memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan pendekatan pembelajaran berbasis agama. 2. Pemilihan guru yang berkualitas, memastikan guru memiliki kompetensi agama yang baik, keterampilan mengajar, dan kemampuan menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. 3. Peningkatan kesejahteraan guru, memberikan dukungan kesejahteraan finansial, moral, dan sosial untuk meningkatkan motivasi dan semangat guru dalam mendidik siswa. Strategi pendidikan Islam harus disertai dengan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pendidikan Islam adalah 1. Penilaian holistik, menilai kemajuan siswa tidak hanya dari hasil ujian, tetapi juga dari perkembangan karakter, akhlak, wawancara, atau kegiatan sosial. 2. Evaluasi kurikulum secara berkala, mengevaluasi kurikulum secara rutin agar sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan tantangan sosial umat muslim. 3. Umpan balik dari siswa dan orang tua, melibatkan siswa dan orang tua untuk mengevaluasi apakah pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan strategi pendidikan Islam adalah 1. Kurangnya infrastruktur,
banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan teknologi. 2. Persaingan dengan pendidikan sekuler. Pendidikan Islam perlu bersaing dengan sistem pendidikan sekuler yang lebih maju dalam kurikulum dan metodologi, serta menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan zaman. 3. Pergeseran nilai sosial. Pengaruh sekularisme dan materialisme menjadi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat pada siswa. Terima kasih, Andi Mardiana pamit undur diri.